pelajaran hari ini apa? Kelihatan? Minuman, makanan, Nah, di sini pentingkah mengenal halal dan haram makanan minuman? Penting nggak? Penting. Supaya apa? Supaya tidak ada makanan dan minuman yang haram masuk ke tubuh kita. Pengertian makanan dan minuman halal itu baik dikonsumsi untuk tubuh dan diperbolehkan oleh syariat Islam. Kalau makanan haram itu tidak diperbolehkan dan tidak dilarang oleh agama karena tidak baik ya untuk kesehatan jasmani maupun rohani kita. Dan Allah juga tidak menyukai orang-orang yang makan dan minuman yang haram. Selanjutnya ada dalil tentang makan atau minuman yang halal dan haram. Dalil itu apa? Ayat Al-Quran. Dengerin ibu dulu ya, ibu baca. Nanti ibu baca, kalian ikutin yang kedua kalinya ya. Sekarang dengerin dulu. Oke, dengerin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Artinya Allah menghalalkan bagi mereka barang-barang yang baik dan lezat, yaitu halal, dan mengharamkan atas mereka barang-barang yang jelek atau haram. Nah, sekarang ibu baca, kalian ikutin ya. Separuh ayat, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuhillu lahumut thayyibati. Nah, dari ulang. Wa yuhillu lahumut thayyibati. Wa yuharrimu alaihimul khaba'is. Ayo sekali lagi. Wa yuharrimu alaihimu khaba'is. Nah, ini kelihatan nggak? Al-Quran surat Al-A'raf ayat 157 tentang makan atau minuman yang halal dan haram. Nah, selanjutnya jenis makanan dan minuman yang dihalalkan. Nah, ini jenisnya. Yang pertama itu ada halal karena zatnya. Halal karena zatnya seperti nasi, telur, susu, dan lain sebagainya yang biasa setiap hari kita konsumsi atau kita makan. Telur, nasi itu halal. Zatnya juga halal. Nah, ya. Yang kedua ada halal cara mendapatkannya, seperti mencuri, menipu, dan lain-lain. Itu tidak boleh ya. Kalau misalkan walaupun itu makanannya halal, tetapi cara memperolehnya mencuri atau menipu itu termasuk haram. Yang ketiga, halal karena proses atau cara pengolahannya. Pengolahannya apa? Karena pembuatannya. Seperti hewan, kambing. Hewannya itu seperti kambing, ayam, sapi, atau jika disembelih menyebut nama Allah. Selanjutnya ada macam-macam makanan halal, yaitu yang pertama, semua makanan yang baik-baik dan tidak menjijikkan. Nah, nih gambar apa? Menjijikan atau tidak? Nah, yang kedua, ikan dan binatang laut itu halal. Yang ada di laut, binatang yang ada di laut halal. Ikan paus halal gak? Ada yang pernah makan ikan paus? Selanjutnya, daging binatang ternak seperti ayam, sapi, bebek. Ya, itu binatang ternak. Nah, terus selanjutnya semua makanan yang tidak memberi madorot.
Ya, terus selanjutnya bangkai ikan dan belalang boleh atau tidak? Boleh. Boleh. Bangkai ikan? Boleh. Enggak. Ikan yang udah mati di warung-warung dibeli atau tidak? Tidak. Macam-macam makanan boleh kan? Ikan yang udah mati boleh. Karena dia masih halal. Selanjutnya hati dan limpa. Binatang yang halal dimakan dagingnya seperti hati apa? Ayam, kambing. Sering makan hati ayam kan? Sering. Halal. Selanjutnya ada macam-macam minuman yang halal. Yang pertama, dengerin ya nih, air yang bersih dan suci itu halal ya. Selama airnya bersih dan suci itu halal. Kalau airnya sudah kotor, najis, terkena kotoran hewan, itu sudah tidak boleh. Ayo semangat, semangat. Kan kita bahas makanan dan minuman halal haram, harus semangat biar kalian semua tahu nanti di lingkungan kalian mana makanan atau minuman yang halal dan haram ya. Dengerin semuanya. Selanjutnya, air atau cairan yang sudah hilang sifat mabuknya seperti arak yang sudah berubah menjadi cuka. Nah, cuka sering dipakai buat apa? Masak. Itu boleh atau tidak dikonsumsi? Boleh. Berarti halal. Oke. Terus selanjutnya, air yang tidak mendatangkan madarat atau merusak jasmani. Jasmani itu apa sih? Tubuh. Nah, iya. Air yang tidak merusak tubuh seperti apa? Kayak misalkan itu arak yang belum jadi cuka ya, bikin jasmani kita mabuk. Itu tidak boleh. Tapi kalau sudah airnya sudah tidak merusak jasmani atau sudah tidak memabukkan, itu baru halal cuka tadi. Nah, yang terakhir ini air yang suci dan tidak terkena najis. Air sungai halal atau haram? Halal ya, air sungai selagi masih bersih dan tidak ada kotoran hewannya, itu boleh dipakai wudhu. Itu halal. Boleh juga misalkan kalau darurat, boleh tapi kita minum air sungai atau air yang dari terjun. Boleh. Ya. Selanjutnya makanan yang haram. Nah, ciri-ciri makanan yang haram nih, dengerin. Yang pertama itu ada binatang halal yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Nah, itu haram ya. Tidak menyebut bismillah, tidak menyebut takbir, itu haram hukumnya. Yang kedua, semua jenis bangkai yaitu seperti khinzir, anjing dan keturunannya itu tidak boleh, itu binatang yang haram. Selanjutnya makanan yang beracun. Ayo, beracun seperti apa? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu beracun itu seperti apa? Makanan yang beracun. Ayo tunjuk tangan, jangan takut salah. Ayo seperti apa? Ubur-ubur kan ubur-ubur binatang laut. Makanan yang yang beracun itu kayak apa? Ular. Ya, ular tidak boleh karena jenis hewan yang diharamkan. Kalau makanan beracun ya seperti kalau misalkan dikasih formalin, nah itu haram. Ya. Terus yang terakhir, memakan harta anak yatim dengan cara terlarang. Nah, itu nggak boleh, tidak boleh makan harta anak yatim. Ya, tidak boleh mengambil duitnya ya. Ya, selanjutnya jenis minuman haram. Yang pertama, semua jenis minuman yang memabukkan. Nah, kayak tadi apa? Ayo sebutin, siapa yang tahu? Memabukkan. Apa? Arak. Terus? Anggur merah. Ya. Apa lagi? Oke. Ya, sejenisnya ya. Nah, terus yang kedua, semua jenis minuman yang memabukkan walaupun hanya sedikit mabuknya tetap tidak boleh. Tidak boleh. Yang terakhir, air buah-buahan, minuman yang memabukkan. Nah, seperti tadi anggur merah. Itu haram. Oke. Terus ada akibat mengkonsumsi makanan dan minuman haram nih. Akibatnya kalau ada yang makan dan minuman haram masuk ke tubuhnya. Yang pertama itu amal ibadahnya tidak diterima
oleh Allah, amal ibadah dan doanya tidak diterima oleh Allah. Jadi percuma kita beribadah atau berdoa kalau kita makan atau minuman yang haram masuk ke tubuh kita tidak diterima. Nah, yang kedua secara psikis, yaitu kecerdasan menurun, jadi tidak cerdas lagi ya. Terus cenderung lupa, banyak lupanya nih, udah inget hafalan lupa lah. Ayo dengerin, jangan ada yang bercanda ya. Terus selanjutnya telinga pusing, terus panca indera menjadi lemah, terutama mata dan telinga. Mata dan telinga jadi lemah ya. Penglihatan menurun gara-gara sering makan dan minuman yang haram. Ya, selanjutnya memubazirkan harta. Kalau kita sering beli atau mengkonsumsi minuman dan makanan yang haram, itu harta kita akan mubazir ya. Daripada kita membeli makanan dan minuman yang haram, kita membeli makanan dan minuman yang halal. Selanjutnya menghalangi mengingat Allah. Nah, jika kalian ada yang minum atau makanan haram masuk ke tubuh kita, itu kita akan cenderung lupa sama Allah, jarang berdoa, jarang mengingat Allah, ya seperti itu. Nah selanjutnya nih ada tayangan video loh, mau lihat gak anak-anak? Ini masih tentang minuman dan makanan haram. Nanti setelah melihat videonya, ada yang bisa menjelaskan tunjuk tangan ya. Makanya perhatikan nih video ini, oke? Jangan berisik, perhatikan baik-baik ya. Perhatikan baik-baik ya. Perhatikan baik-baik. Ayo ini apa? Saya tidak punya uang. Lalu saya pergi, jangan-jangan. Lalu saya pergi, nah ayo nih mau pergi kemana kira-kira? Udah lihat dulu. Nanti ada yang bisa memberi penjelasan dari video ini, penjelasan ya, makanya perhatiin. Berhubung tidak ada siapa-siapa, nah nih. Ayo, dia ngapain nih? Lalu dia makan. Ayo makan apa nih? Lalu saya memakannya. Mereka kenyang juga katanya. Nah tidak lama kemudian, ayo tuh apa tuh? Sedih perutnya. Nah akhirnya dia pingsan. Nih baca. Nih denger ya, gitu guys. Kalau misalkan kamu lapar jangan sampai mencuri seperti saya. Ini saya jadikan pelajaran kalau mencuri itu sangat dilarang oleh agama. Dan juga makanan yang kita makan menjadi tidak halal, artinya haram. Ayo duduk lagi. Ayo. Siapa yang bisa ngambil inti dari video ini? Intinya apa? Ayo, siapa tunjuk tangan yang berani? Ayo.
apa? Tidak apa-apa, sedikit nggak apa-apa. Ayo. Ayo tadi apa kan dia? Kita mencuri, terus akhirnya sakit perut. Ayo. Ayo ada yang ngambil ya apa? Yang jelas ya. Tapinya. Ayo. Kita tidak boleh mencuri walaupun nggak punya uang. Ya, boleh bagus. Tepuk tangan dulu dong. Ya, selanjutnya ini yang bisa menjelaskan tentang video ini. Ayo. Ayo nggak apa-apa. Kalau salah nggak apa-apa, namanya juga kita belajar ya. Ayo, nah cewek. Kan tadi dia sakit perut, akibatnya sakit perut kalau makanan yang haram masuk ya. Ayo, ada lagi gak? Apa dari video ini? Misalkan ya, jadi kesimpulan dari video ini, kalau misalkan kita mencuri ini dari cara memperolehnya yang tadi Ibu sudah jelaskan ya, cara memperolehnya itu tidak halal, walaupun itu makanan tadi halal atau tidak tuh wafer? Haram. Enggak, makanannya halal. Tapi cara memperolehnya dia ngapain? Haram. Mencuri. Nah, itu mencuri itu haram. Jadi makanannya tidak halal. Jadi akibatnya tuh tadi akibatnya sakit perut. Itu termasuk fisik. Jadi kalau apabila ada makanan yang masuk ke dalam tubuh kita haram, itu ada akibatnya ya. Ada akibatnya kayak video tadi itu. Akibatnya jadi sakit perut, terus tidak sadarkan diri, pingsan. Karena tadi yang dia makan itu haram. Cara memperolehnya mencuri. Nah, seperti itu. Dan sampai sini sudah paham ya semuanya? Terima kasih sudah memperhatikan pelajaran hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf apabila ada kekurangan. Jangan lupa diulang-ulang kembali pelajarannya untuk minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika.